Setelah dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo belum merilis perkembangan penyidikan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan tim sus sangat berhati-hati dalam penyelidikan kasus tersebut. Dedi mengatakan tim membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penyidikan tersebut. Sehingga Polri meminta agar semua pihak bersabar. Tim Besutan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang dibentuk khusus menyidik kasus ini tengah bekerja keras dalam menangani kasus secara scientific crime investigation. Jadi mengatakan tim sus bekerja secara maksimal dan tengah memproses pembuktian secara ilmiah. Sebelumnya diketahui Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae pada Jumat 8 Juli lalu. Baku tembak tersebut disebut Polri terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri dari Irjen Ferry Sambo. Dalam kasus tersebut, pihak kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan. Yang satu diantaranya adalah soal hasil autopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut pengacara, di tubuh Brigadir J bukan hanya luka tembak yang diterima, melainkan adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiak, dan hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan autopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Polri sendiri belakangan telah melakukan autopsi ulang. Autopsi tersebut digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli dengan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapfor terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Nafis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar, biarkan tim sus bekerja secara maksimal, dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya. Kemudian juga untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh tim sus, ya, di bawah Katididiknya Pak Dirpidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk efektivitas, efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus betul-betul secepatnya bisa kita ungkap terang-terangnya kepada masyarakat, tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!